Selamat pagi Bapak, Ibu, Suster, Saudara-saudari terkasih. Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi, kita coba menyanyikan lagu refren untuk Mazmur bersama-sama. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Mari. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Satu kali lagi bersama-sama. Mari. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan.
Frater, suster, Bapak Ibu, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Prapaskah 1 tahun liturgi C dengan tema Kebenaran adalah hidup dalam kesadaran akan janji pemeliharaan Allah dan selalu mengandalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi hari Minggu Prapaskah ke-1 pagi ini akan dipimpin oleh Romo Stefanus Sigit Pranoto, SCY. Kur dari Punguan Katolik Batak, Sumatera Selatan. Tata laksana dari lingkungan Santo Franciscus Xaverius.
Diucapkan terima kasih kepada kelompok Kur Punguan Katolik Batak Sumatera Selatan yang akan mempersembahkan pujian dalam perayaan Ekaristi. Semoga menjadi motivasi bagi kelompok-kelompok Kur di Paroki San Frades ini, juga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pagi ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Baik, mari kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat mohon berdiri. Saudara-saudari, intensi perayaan Ekaristi pada hari ini, kita berdoa bagi arwah saudara-saudari kita. Bersama dengan keluarga Wesley Gunawan, kita mendoakan arwah Johan Chandra yang 1 tahun lalu dipanggil Tuhan. Juga bersama dengan anak, menantu, cucu, serta keluarga Yosepus Widodo, kita mendoakan arwah Bapak Yohanes Sugiono yang 4 tahun lalu dipanggil Tuhan. Bersama dengan keluarga Ibu Sofia Petrus, kita juga mendoakan arwah Maria Tanjun Moy, Maria Mariani, Teresia Irene Aneke, Emmanuel Ciahoguan. Semoga saudara-saudari kita yang kita doakan ini berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Kita juga mengucap syukur bersama Oma dan Opa Tony Taslim yang mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas ulang tahun ketiga Michelle Scarlett Voraquin pada tanggal 4 Maret dan 1 bulan kelahiran Clairine Stacy Voraquin pada tanggal 6 Februari 2025. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai perjalanan hidup kedua cucu ini agar bertumbuh dan berkembang menjadi terang dan garam dunia. Mari kita bawa doa-doa rasa syukur kita ke hadapan Tuhan dan kita satukan dalam Ekaristi ini.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Romo Diakon, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita bersama memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Masa Prapaskah menjadi awal bagi kita untuk semakin mawas diri, masa untuk pengendapan dan pertobatan. Oleh karena itu ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk mengembangkan iman, yaitu semakin menyadari bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan kita umatnya, dan kita harus senantiasa menanggapi hal itu dengan cara membuka diri serta memberikan kesempatan hidup kepada sesama kita. Maka mari kita awali seluruh rangkaian perayaan Ekaristi ini, kita sadari dosa-dosa dan kesalahan kita, serta kita memohon ampun kepadanya supaya kita sungguh layak merayakan Ekaristi Kudus ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tak hanya hidup karena makanan jasmani, tetapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Pada waktu itu, Musa berkata kepada bangsanya tentang hal ikhwal persembahan.
Katanya, imam harus menerima bakul dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu begini: Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengarkan suara kami. Ia memperhatikan kesengsaraan, kesukaran, dan penindasan terhadap kami. Lalu dengan tangannya yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar, dan dengan tanda serta mukjizat-mukjizat Tuhan, membawa kami keluar dari Mesir. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan kitab suci. Firman itu dekat denganmu, yakni di dalam mulut dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulutnya orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu, Yesus tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di puncak bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah,
Sebab ada tertulis, mengenai engkau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus menjawab, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi selamat pagi. Semua sehat ya? Hujan satu malam belum berhenti sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ada orang yang mengatakan, dan barangkali kita sudah sangat familiar dengan kata-kata ini, hidup itu adalah perjalanan. Hidup adalah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Hidup adalah perjalanan, bukan pelarian. Karena itu kita dipanggil untuk menghadapi setiap tantangan dengan penuh kesadaran. Bukan lari dari kenyataan. Mana yang akan Anda pilih? Mau berjalan atau lari dari kenyataan? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, minggu pertama Prapaskah ini mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana kita mau berjalan, bagaimana kita mau menghadapi berbagai macam godaan, tantangan yang seringkali juga kita hadapi di dalam kehidupan kita. Kalau kita mendengarkan tadi dalam kisah Injil yang dibacakan, setidaknya ada 3 godaan besar yang kalau kita lihat juga dalam kehidupan kita sehari-hari, ini sangat relevan. 3 godaan besar itu adalah, yang pertama soal kenikmatan, yang kedua adalah kekuasaan, dan yang ketiga adalah kehormatan atau popularitas. Ini 3 godaan yang seringkali kita alami, yang seringkali menggoda kita di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Bentuknya pasti bermacam-macam, bentuknya beraneka ragam, bisa yang satu berbeda dengan yang lainnya. Maka mari kita mencoba untuk melihat bagaimana Yesus sendiri menghadapi juga melawan godaan-godaan itu di dalam seluruh proses hidupnya yang tadi juga kita dengarkan. Yang pertama tentang godaan kenikmatan. Tadi dikatakan dalam Injil, sekali peristiwa Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ Yesus tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu dikatakan bahwa iblis mulai mencobai dia dengan godaan yang pertama. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Bapak Ibu Saudara-saudari, iblis seolah tahu apa yang dibutuhkan oleh Yesus. Iblis tahu bahwa Yesus lapar. Iblis tahu bahwa Yesus bisa melakukan apapun. Bisa membuat mukjizat, punya kuasa untuk itu. Dan akhirnya di tengah situasi itu iblis menawarkan sebuah solusi yang instan.
sebuah cara yang cepat dengan mengubah batu menjadi roti. Kalau kita mencoba melihat dalam diri kita, ini juga seringkali terjadi dalam diri kita. Godaan kenikmatan ini seringkali mengantar kita, membawa kepada kita pada cara-cara yang instan, pada cara-cara yang cepat, pada cara-cara yang mungkin kita tidak perlu berjuang keras di dalam kehidupan kita. Maka inilah godaan kita sehari-hari terkait dengan godaan kenikmatan. Bagaimana seringkali kita, mungkin ada orang yang ingin cepat kaya tanpa harus berusaha susah payah. Maka di sini ketika godaan yang serba instan ini ada di dalam diri kita, kita mengikuti itu. Inilah alasan mengapa judi online juga akhirnya banyak terjadi. Orang kemudian mencoba dan juga tergoda untuk menghindari proses yang seringkali rumit, yang seringkali panjang dan juga tidak mudah, serta mencari jalan pintas. Orang mencari hal-hal yang instan. Mungkin kalau mau dibayangkan, kalau dulu itu ada lampu Aladin, dielus-elus kemudian muncul jinnya, ku beri kamu 3 permintaan. Sekarang ini yang dielus-elus bukan lampu Aladin, tetapi apa yang dielus-elus? Yang dielus-elus layar smartphone. Itulah yang terjadi. Orang pengen instan, orang pengen cepat, tanpa harus melalui proses yang panjang. Maka inilah godaan kita. Bagaimana di dalam kehidupan kita hal-hal yang instan ini seringkali memberikan kepada kita kenikmatan sesaat. Dan belajar dari Yesus, kita belajar bagaimana Yesus sendiri menolak godaan ini dengan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Kita diajak untuk menyadari bahwa hidup kita bukan hanya tentang kenikmatan jasmani yang sesaat, tetapi juga hal-hal rohani dan kesetiaan pada proses hidup. Itulah cara pertama bagaimana kita mau menjalani hidup, bukan lari dari hidup. Godaan kedua yakni kekuasaan. Tadi setelah kalah 1-0 dari Yesus, iblis tidak menyerah ini. Iblis masih mencoba mencari cara. Dan iblis mengatakan kepada Yesus, dia menawarkan kekuasaan kepada Yesus, memperlihatkan kemegahan duniawi kepada Yesus dengan syarat apa? Sembahlah aku. Dia mengatakan segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Asal satu syaratnya, engkau mau menyembah aku. Godaan yang memikat. Godaan soal kekuasaan. Iblis ingin bahwa Yesus mengambil jalan pintas tanpa harus melalui salib dan penderitaan. Padahal kekuasaan itu adalah milik Allah sendiri. Tetapi yang menarik dari apa yang dikatakan oleh iblis adalah bagaimana iblis juga memanipulasi kebenaran. Seakan-akan dia itu yang punya kuasa atas semua hal yang ada, yang dia tunjukkan. Tadi dia mengatakan, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Maka kalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tidak ada
dalam kitab suci kita menemukan bahwa Allah menyerahkan kekuasaan atas segala ciptaan itu kepada iblis. Kita tidak pernah menemukan itu kalau kita membolak-balikkan kitab suci kita. Allah tidak pernah melakukan itu. Maka disinilah iblis dengan cerdiknya dia memutarbalikkan fakta. Dia sedang memanipulasi kebenaran kitab suci. Padahal Allah lah yang satu-satunya berkuasa. Maka bisa dikatakan bahwa iblis ini adalah raja hoax dan juga ratunya kebohongan. Maka kalau ada yang sering ikut-ikutan menyebar hoax, juga sering membuat berita-berita bohong, maka dia anak buahnya silakan lanjutkan sendiri, anak buahnya iblis. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kembali kepada godaan yang kedua tadi soal kekuasaan. Kekuasaan ini memang memikat. Banyak orang ingin berkuasa dengan cara-cara yang curang. Berbagai korupsi atau menghalalkan segala cara dilakukan. Bahkan orang yang sudah berkuasa pun rasa-rasanya masih saja kurang dan terus kurang. Ya, kita melihat bagaimana berita akhir-akhir ini. Bagaimana mereka yang punya wewenang, yang punya kekuasaan juga melakukan itu. Bahwa dengan kekuasaan orang bisa semena-mena. Dengan kekuasaan orang bisa melakukan apa saja. Bahkan juga bisa membolak-balikkan kebenaran, di mana kebenaran dimanipulasi untuk bisa berkuasa. Akan tetapi Yesus hari ini juga mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadikan kekuasaan itu sebagai berhala. Iblis memintanya untuk menyembahnya. Artinya menjadikan si iblis ini sebagai berhala, sebagai Allah yang lain. Dan akhirnya mendapatkan kekuasaan. Yesus mengingatkan kita supaya kekuasaan tidak kita jadikan sebagai berhala-berhala di dalam kehidupan kita. Tetapi kita perlu menggunakan kekuasaan itu secara bijaksana. Kita perlu menggunakan kekuasaan itu sebagai sarana kita untuk mengabdi secara lebih. Membawa serta seluruh orang pada hal yang baik. Maka Yesus mengatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kita diingatkan bahwa kekuasaan sejati hanya dari Allah saja. Inilah bagaimana Yesus menepis godaan yang kedua. Dan yang terakhir, godaan tentang kehormatan atau popularitas. Tadi dikatakan bahwa setelah 2-0 kalah, iblis membawa Yesus ke tempat tinggi dan berkata, jatuhkanlah dirimu agar malaikat menyelamatkanmu. Ini yang dikatakan oleh iblis. Lengkapnya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Iblis menyadari bahwa Yesus ini benar-benar anak Allah yang dilindungi, sehingga malaikat-malaikat pun juga pasti akan melindungi Yesus. Sehingga iblis ingin Yesus membuktikan dirinya secara spektakuler agar dikagumi orang. Ada yang mau mencoba menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah? Jangan. Romo Yosef sudah pernah membuktikannya. Populer iya, tetapi sakit. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, inilah godaan popularitas. Godaan popularitas sering kita alami.
juga sekarang ini dengan media sosial. Kita ingin terlihat sempurna. Maka demi sebuah pencitraan, demi sebuah popularitas, orang berusaha menampilkan hal-hal yang bagus dan luar biasa. Padahal aslinya tidak seperti yang ditampilkan. Kebohongan seakan-akan menjadi hal yang sangat biasa demi menunjang popularitas. Bahkan demi popularitas ada yang tega juga menggadaikan imannya. Ukuran popularitas sekarang ini adalah semakin banyaknya viewers dan like. Inilah ukuran popularitas atau followers. Demi followers orang melakukan apa saja, termasuk juga menggadaikan imannya. Maka dari itu inilah godaan yang juga sering kita hadapi. Maka ada satu cerita kecil tentang bagaimana popularitas ini. Orang berusaha untuk memburu like, memburu viewers. Jadi ada seorang ibu yang tidak bisa tidur sampai jam 2 malam. Suaminya yang sudah tidur sebelumnya terbangun dan menanyakan kepada istrinya, "Ma, kenapa belum tidur sampai jam 2 pagi?" Istrinya mengatakan, "Iya Pak, Mama sedih. Mama masih kepikiran." "Kepikiran apa?" Suaminya menanyakan. "Tadi Mama upload foto di Instagram, tapi sampai sekarang belum ada yang like." Ini yang terjadi. Maka semoga tidak ada umat Sanfrades ini yang begitu, yang gara-gara tidak mendapatkan like sampai tidak bisa tidur semalaman. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kembali kepada godaan popularitas ini. Yesus sendiri menolak godaan ini dengan mengatakan, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Kita diingatkan bahwa kehormatan, bahwa popularitas yang sejati bukan dari pengakuan manusia, tetapi dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Inilah bagaimana Yesus menghadapi berbagai macam cobaan tadi. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, melalui ketiga godaan yang dihadapi oleh Yesus, kita juga diajak untuk menyadari kembali bahwa hidup ini memang adalah perjalanan yang penuh tantangan, bukan sebuah pelarian dari tanggung jawab. Godaan-godaan itu hadir bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk menguji dan menguatkan iman kita. Kita bisa belajar dari setiap godaan dan tantangan yang ada dan menjadikannya batu loncatan untuk semakin bertumbuh dan semakin menjadi bijaksana. Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak tergoda oleh kenikmatan instan, oleh kekuasaan palsu, atau popularitas yang semu. Sebaliknya kita dipanggil untuk setia pada proses hidup kita, mengutamakan kehendak Tuhan dan menemukan nilai sejati kita di hadapannya. Oleh karena itu di masa Prapaskah ini, mari kita terus berjalan dalam kesetiaan. Kita andalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan hidup kita. Hidup adalah perjalanan, dan bersama Tuhan kita akan mampu menghadapi setiap godaan dengan penuh keyakinan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan,
yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan. Kristus telah memberikan teladan bagi kita untuk selalu setia kepada Allah yang penuh belas kasih. Maka pada masa prihatin dan tobat ini, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa di surga. Bagi Sri Paus dan para uskup, ya Bapa, semoga setiap kata, perbuatan, dan teladan hidup Sri Paus dan para uskup mendorong kami untuk lebih memperdalam dan memperkembangkan iman kami. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para bangsa, ya Bapa, curahkanlah berkat-Mu kepada para bangsa, sehingga semakin giat dalam mengusahakan kerukunan, keadilan, dan damai sejahtera bagi rakyat. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. bagi dunia yang menderita kelaparan, ya Bapa, bukalah hati kami untuk bersedia membantu saudara-saudara yang terbelenggu oleh situasi kelaparan dan kemiskinan. Semoga kami membantu mereka tidak hanya dengan memberikan hal-hal material saja, tetapi juga dengan memberikan kasih dan ketulusan hati kami. Kami mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, sadarkanlah kami bahwa pertobatan sejati memperbaharui hubungan kami yang jujur di hadapan-Mu dan dengan sesama. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Marilah kita juga membawa intensi kita masing-masing. Juga kita berdoa bagi Michelle Scarlett Foraquin yang berulang tahun, dan Clairine Stacy Foraquin yang mensyukuri rahmat kelahiran. Juga kita berdoa bagi seluruh arwah umat beriman, lebih-lebih arwah Johan Chandra, Bapak Yohanes Sugiono, Maria Tan Chun Moi, Maria Mariani, Teresia Irene Anneke, Immanuel Chia Ho Guan. Semoga belas kasih ilahi merengkuh mereka dalam kebahagiaan abadi. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Baik, doa-doa ini adalah ungkapan maksud baik kami untuk mengarahkan hidup kepadamu dan kepada sesama kami selama masa Prapaskah 40 hari ini, seturut teladan Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Persembahan diri kami.
Persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, berkat kemurahan-Mu kami telah menerima hasil bumi yang kini kami persembahkan kembali kepadamu. Semoga roti anggur ini menjadi rezeki kehidupan bagi kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita doakan doa tahun komunitas basis gerejawi, cara baru hidup menggereja. Kita doakan bersama. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiaran hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami santap. Kami mohon jadikanlah kami putra-putrimu yang hidup berkat sabda dan roh Yesus Kristus putramu. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Giat Punguan Batak Katolik San Frades. Ketua Punguan Batak Katolik San Frades mengundang Ibu Bapak Batak Katolik di San Frades untuk dapat berkumpul bersama di Taman Maria Mater Dei pada hari Minggu tanggal 9 Maret setelah misa untuk membicarakan persiapan Paskah bersama. 2. Giat Ibu Paroki. Komunitas Ibu Paroki mengundang para ibu di lingkungan-lingkungan untuk bergabung dalam pertemuan bulanan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret pukul 9:30 pagi di Taman Maria Mater Dei. Pertemuan akan didampingi oleh Frater Diakon Firdi, PIC Tri Adriani. 3. San Frades Health Day. Minggu depan tanggal 16 Maret pukul 8 pagi sampai dengan pukul 11 siang. Bidang Sosial Panitia Paskah mengadakan San Frades Health Day, yaitu pemeriksaan laboratorium parahita dan pemeriksaan gula darah di plaza, pemeriksaan kesehatan dan pengecekan asam urat gratis di plaza, pemeriksaan gigi anak usia 1 tahun sampai dengan 16 tahun di ruang Angela Merici, pencabutan gigi susu anak di klinik Rafael. Umat sekalian diundang untuk memanfaatkan kegiatan San Frades Health Day ini yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Paskah di paroki kita. PIC Minawati dan Ingrid. 4. Talk show inspiratif. Dalam rangka Hari Raya Santo Yosef akan diselenggarakan talk show inspiratif bertema Harapan di Saat Cinta Mulai Memudar pada tanggal 9 Maret. Pada tanggal 19 Maret pukul 7 malam di Aula MDP Raja Wali lantai 5 bersama Romo Joni SCY dan Ibu Dwi Cahyani. PIC Darwis. 5. Penerimaan dana Misa Minggu Biasa ke-8. Misa hari Sabtu tanggal 1 Maret. Kolekte sebesar
kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat pagi. Terima kasih atas kebersamaan dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Terima kasih kepada para petugas liturgi hari ini, para misdinar, prodiakon, pemazmur, lektor, prodiakon sudah tata laksana, juga kelompok kur dari Punguan Batak Katolik Sumatera Selatan ya. Horas. Terima kasih atas suara-suara yang indah dan merdu telah mengiringi kita pada pagi hari ini. Juga kepada tim multimedia yang telah ikut serta menyiarkan, membantu lancarnya perayaan Ekaristi ini. Mari sekarang kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, keluarga kita, komunitas kita, serta karya-karya kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kami
menjadi benih.